Shalom saudara, sekali lagi shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita berjumpa dalam ibadah atau kebaktian minggu kita. Saya percaya seminggu ini Tuhan sudah memberkati kita semua, amin. Untuk itu tiba saatnya kita mau datang mengucap syukur kepada Tuhan, karena Dia yang sudah memberi kita nafas kehidupan sampai saat ini. Untuk itu tentunya kita mau menaikkan ucapan syukur kita lewat penyembahan kita, lewat pujian kita. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam penyembahan saja kita semua tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu sampai dengan saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya sepanjang minggu ini Engkau sudah memberkati kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah dari ucapan syukur kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, mari Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Baik saudara yang menyaksikan secara streaming, biarlah Engkau memberkati dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau yang menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Engkau yang memberikan mereka kekuatan sehingga mereka boleh mengikuti ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu kami boleh rasakan Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh menaikkan penyembahan kami, sungguh-sungguh kami menaikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami masuk di dalam hadirat-Mu lewat penyembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Biarlah kami boleh menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Mari Roh Kudus urapi setiap kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kerinduanku datang padamu. Kerinduanku datang padamu. Rajaku, Kaulah Rajaku, Kaulah sahabatku dan sahabatku, Kau yang terindah, Kau yang termanis,
sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Mari saudara yang ada di rumah, lebih sungguh-sungguh katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Oh Yesus, ku sembah. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan dalam roh. Mari Roh Kudus mengurapi setiap kami, jamah setiap hati kami Tuhan. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Sembah Kau, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Sembah Kau, dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Berikan sorak-sorai bahagia. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah itu baik. Dia sangat baik, sungguh baik bagi saya dan saudara. Amin. Untuk itu mari saat ini saudara, mari kita mau angkat nyanyian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik. Haleluya. Sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah bekerja dalam segala hal. Allah bekerja Dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah
menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Dia. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita lebih lagi kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat satu nyanyian. Kami percaya Tuhan, Kau yang tak pernah gagal menjadikan kami pemenang. Kau yang selalu menyertai kami, memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Kau yang
kasih Tuhan, kami percaya Engkau sudah memberkati kami lewat nyanyian kami Tuhan, lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Kini tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada setiap kami Tuhan. Roh Kudus memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh dikuatkan lewat firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu yang bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama di ibadah hari Minggu. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Efesus 5 adalah bacaan kita hari ini. Mari kita simak baik-baik apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Efesus 5 ayat 15 dan ayat 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Inilah waktu yang terbaik sekarang ini, memperhatikan dengan teliti bagaimana kita hidup. Ya, Janganlah seperti orang bebal, Tuhan tidak ingin kita jadi bebal, tapi seperti orang arif. arif, bijaksana. Orang bebal itu bodoh dan tidak mau diajar, tidak mau belajar. Ya, lanjut. Dan pergunakanlah waktu yang ada, Ya. kan hari-hari ini adalah jahat. Nah, pergunakan waktu. Tuhan mau kita menggunakan waktu. Waktu kita yang diberikan Tuhan, kita manfaatkan dengan baik-baik. Dalam terjemahan lain, salinan bahasa yang lain, pergunakan waktu itu, belilah waktu. Beli. Artinya waktu itu berharga. Punya harga, punya nilai. Makanya apa yang dibeli dengan satu harga, berarti waktu itu bernilai, dibeli, digunakan. Jangan disia-siakan. Ya, pergunakan waktu yang ada. Waktu yang berharga. Hargailah waktu. Bagi orang yang kesukaannya cuma mencari uang, dia akan mengatakan waktu itu adalah uang. Tapi buat kita waktu itu bukan hanya untuk uang. Karena tidak selalu ada waktu. Tidak ada satu waktu yang baik untuk kita. Ada kalanya waktu untuk kita tidak ada lagi. Tuhan bilang selama masih ada waktu, selama hari masih siang, manfaatkan waktu. Jadi hari ini kita belajar dari Tuhan bahwa di akhir zaman ini, apa yang terbaik yang harus kita lakukan adalah memanfaatkan waktu yang Allah berikan dalam hidup ini. Dimanfaatkan dengan baik. Nah, kehendak Tuhan apa ya? Itu. Ayat 17, Efesus 5. Sebab itu, janganlah kamu bodoh. Jangan bodoh. Bodoh ini bukan otaknya bodoh. Mungkin orangnya pinter, sekolahnya tinggi. Tapi bodoh di mata Tuhan, bebal, tidak mau ngerti. Ya, tapi Tuhan bilang, usahakanlah mengerti apa Tuhan punya kehendak. Ayat 17 tadi. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Usahakan supaya mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan buat waktu. Waktu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Jadi waktu yang dimanfaatkan itu untuk apa? Sebab waktunya cepat sekali. Baru saja kita memperingati tahun baru. Tanggal 1 Januari 2022. Sekarang kita sudah di bulan 3. Sudah hampir habis. Bulan 3-nya sudah mau selesai. So masuk bulan 4. Tidak terasa sekali waktu itu jalan demikian rupa. Tidak bisa direm. Nah, mari kita berenungkan.
waktu-waktu yang Tuhan percayakan kepada hidup kita, kita gunakan lebih banyak untuk apa? Apakah kita menggunakan lebih banyak untuk hal-hal yang kurang berguna? Ataukah kita menggunakan waktu yang diberikan Tuhan lebih banyak hal-hal yang berguna? Nah, kita sendiri mau belajar. Tuhan mau kita mengerti kehendak Tuhan dengan waktu yang Dia berikan. Hidup ini, nyanyian itu bilang hidup ini adalah kesempatan. Selama masih ada kesempatan hidup, mari manfaatkan umur kita yang dipercayakan Tuhan untuk kita, terutama orang-orang muda. Hidup mudamu itu berharga. Kamu masih kuat. Tapi kalau sudah tua, masih bisa. Cuma beda. Makanya hidup masa muda itu jangan disia-siakan dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, manfaatkan dengan baik. Apa yang harus kita buat dengan waktu Tuhan? Tuhan ingin kita menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi Kristus. Maka ayat 18 Efesus 5 mengatakan kita harus penuh dengan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, Ya. karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Orang-orang pada sibuk dengan anggur, menimbulkan hawa nafsu, tidur dalam gelap, semuanya hidup dalam kegelapan. Tahu-tahu kata Tesalonika, Tuhan itu datang. Makanya sekarang ini pada waktu ada yang baik, Tuhan katakan waktu yang kuberikan pakai untuk hidup dalam terang, hidup dalam siuman, bangun dari tidur. Jadilah saksi Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garamnya dunia. Kamu tidak dipanggil hanya untuk memakai waktu dengan sia-sia. Tuhan tidak menebus kita dengan cara hidup yang lama untuk disia-siakan itu waktu. Terus dibaca. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, penuh Roh Kudus. Jadi apa? Jadi saksi. Untuk apa Tuhan penuhi kita dengan Roh Kudus? Kisah Rasul mengatakan, pergilah, jadilah saksi, mulai dari apa? Yerusalem, ya, sampai ke ujung bumi. Ya, Tuhan mau kita jadi saksi. Saksi bahwa kita lah orang-orang yang sudah keluar dari dalam kegelapan kepada terang. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garamnya dunia. Supaya orang melihat perbuatanmu dan memuliakan Bapa di sorga. Inilah waktu. Jangan kita sia-siakan. Kita anggap, wah masih lama Tuhan datang. Masih lama tuh saya hidup. Siapa yang tahu hidup kita? Yakobus mengatakan hidup manusia itu seperti uap. Petrus mengatakan hidup manusia itu seperti rumput. Rumput itu pagi segar, sorenya layu. Ya, Yakobus mengatakan hidup manusia seperti uap. Uap itu kelihatan sebentar hilang, habis. Karena itu jika kita mau memanfaatkan waktu, Tuhan tidak larang kita kemana, tidak. Jika Tuhan menghendaki, ya, jika kita diberi hidup, kita manfaatkan hidup ini bagi kemuliaan Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga ada banyak orang-orang yang mendengar kesaksian kita diselamatkan. Pakai itu kesempatan untuk bersaksi. Ya, jadilah terang. Hidup dalam terang. Tuhan Yesus menunggu seorang perempuan di pinggir sumur Yakub. Dia tahu ini perempuan gelap hidupnya. Mungkin dari jauh dia lihat datangnya sudah capek, bawa tempayang. Ya.
panas terik, sedangkan Tuhan sendiri dalam wujud manusia biasa 100%, walaupun dia Allah 100%, Allah jadi manusia. Tapi dia itu dalam keadaan capek juga. Duduk di pinggir sumur Yakub, secapek-capek, selelah-lelahnya Tuhan. Dia nunggu, dia tahu sebentar ada orang keletihan fisik, ya, keletihan dalam batinnya. Nggak ada damai sejahtera. Tuhan tahu itu. Dan wanita ini datang mau menimba air dari sumur Yakub. Tuhan menyapa dia, ya, beri aku minum. Dia lihat modelnya ini orang Yahudi, saya ini orang Samaria. Kok ada orang Yahudi mau ngomong ya? Orang Yahudi merasa lebih daripada Samaria, tidak mau bicara. Orang Samaria itu dianggap kafir, campuran. Ada orang Yahudi mau ngomong. Dia tidak tahu itu Allah yang jadi manusia, Yesus cinta segala bangsa. Dalam Alkitab kita belajar bagaimana dia mati di atas kayu salib untuk menebus segala suku bangsa, segala kaum, segala bahasa, untuk menjadi imam-imam dalam nanti kerajaan imam-imam. Dengan imamat yang rajani, kita nanti akan memerintah sebagai raja. Jadi dia tahu ini orang Samaria perlu dikasihani. Sehingga dia nyapa. Nah, kalau saya dan saudara hari ini menjadi orang percaya, hidup kita diselamatkan, hidup kita berubah, ini adalah kasih karunia Allah. Bukan karena kita cari Tuhan lebih dahulu, enggak ada orang cari Tuhan. Tidak seorang pun, kata Roma, mencari Tuhan. Tuhan yang cari kita. Tidak seorang pun lebih dahulu mengasihi Tuhan. Tuhan yang mengasihi kita. Itu buktinya. Perempuan Samaria itu duduk di sana. Datang di sana, duduklah seorang. Siapa ini? Menyapa saya ya. Dia sudah letih, dia capek, begitu rupa. Tuhan bilang, kalau kamu timba dari sumur Yakub, kamu akan minum, haus lagi. Minum, haus lagi, datang lagi. Tapi air yang kuberikan kepada engkau tidak akan membuat engkau haus selama-lamanya. Mari silakan Tuhan kasih aku air itu. Supaya aku tidak haus lagi. Ya panggil suamimu dulu. Aku tidak punya suami. Oh ya memang, kamu tidak punya suami. Yang sekarang ini juga bukan suamimu. Dia sudah punya 5 suami, yang ke-6 ini juga bukan suamimu. Tuhan tahu. Dari mana kamu tahu? Akhirnya dia bilang, jangan-jangan inilah Mesias yang ditunggu-tunggu. Akhirnya dia terima segala teguran, segala pernyataan Tuhan. Dia tinggalkan tempat yang lamanya, dia pergi ke kota Samaria, dia menangkan orang Samaria begitu banyak, dia bersaksi. Di situ ada seorang yang berkata tentang hidup saya. Dia manfaatkan itu waktu untuk menjadi saksinya Tuhan. Dia berkata tentang aku. Dia ceritakan, dia tidak malu. Dulu aku hidupnya gelap, sekarang terang. Ini orang yang menikmati kasih, menikmati air hidup. Ketika saya bertobat baru lahir baru, mulut saya tidak pernah berhenti bersaksi tentang kasih Tuhan, tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tidak pernah berhenti, pada siapapun saya bersaksi. Baik itu orang Kristen, baik itu bukan orang Kristen, saya menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan saya, mengangkat saya dari lumpur dosa. Ini waktu mulut kita jangan diam, dibuka mulutmu, bersaksi. Anak muda, teman sekolah, saksikan Kristus. Ajak mereka ke gereja, ajak mereka dengar firman. Kamu harus memberi kesaksian paling tidak apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kamu.
Kita bukan orang Kristen, cuma Kristen masuk gereja, keluar gereja, tidak tahu apa, tidak tahu kehendak Tuhan. Makanya hari ini kita mendengar, mengerti kehendak Tuhan. Apa itu? Menggunakan waktu untuk apa? Menjadi saksi Kristus. Kamu terang dunia, garamnya dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, kata Matius 5. Jadi, jadilah saksi, manfaatkan waktu. Hiduplah dalam terang. Kalau kita hidup dalam kegelapan, kita tidak bisa jadi saksi. Dalam terang itu kita bisa memberi kesaksian bagaimana hidup kita sekarang dibanding dulu. Sampai orang bilang, kamu dulu kan biasa sama-sama saya, ya John ya. Kamu dulu kan biasa sama-sama saya ke tempat itu toh. Kenapa sekarang tidak mau lagi? Itu John yang lama sudah mati. Sekarang John yang baru. Di zaman saya masih muda, lebih muda. Kalau saya dulu masih di dunia kerja saya lama. Ya. Kalau mau mengirim barang itu mahal. Susah kapal. Zaman tahun 70-an itu susah kapal. Jadi kita mesti menservis. Ya, awak-awak kapal. Dari dia punya pemimpin kapal sampai semua. Ya, servis. Servis kemana? Nah itu. Ya. Sekarang setelah saya bertobat. Mereka tanya, loh kenapa? Saya bilang, tidak. Seorang yang bukan orang Kristen, bukan anak Tuhan. Sampai dia ingin sekali tahu rahasianya kenapa. Dia bawa saya ke kamarnya ngomong. Saya ceritakan. Dia terkejut. Dia terherang-herang. Kok bisa ya? Bisa berubah ya? Nggak tahu. Ini waktunya Allah bekerja dalam saya. Tapi barang saya, tetap kamu giring ya. Ya, sekarang aku servis yang lain. Aku tidak bawa ke sana. Puji Tuhan. Jadi kesaksian. Orang Kristen yang hidup dengan Tuhan, yang mengatakan aku pengikut Kristus, harus punya kesaksian itu dalam dirimu. Kalau kau mengaku saya anak Tuhan, mana kesaksiannya? Mana buktinya? Bagilah itu waktu menjadi saksi Tuhan. Ya, semoga firman Tuhan menjelaskan maksud Tuhan dengan waktu yang dia berikan dalam hidup kita. Jangan disia-siakan. Ya. Yang kedua, Tuhan ingin kepada kita menggunakan waktu ini untuk bertobat. Tobat, kembali kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita semua manusia satu waktu akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat selama kita di dunia kepada Sang Pencipta. Apa yang kita lakukan? Makanya waktu ini waktu berbalik kepada Tuhan, bertobat, taubat. Ibrani 3 ayat 7. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, Ya. pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, Ya. janganlah keraskan hatimu. Kapan kita mendengar suaranya? Sekarang ini. Hari ini. Selama masih ada hari ini. Pada saat saudara dengar firman, hari ini. Jangan keraskan hati, artinya lembutkan hati, berubah, bertobat. Ambil yang positif untuk kita, firman Tuhan itu, bukan yang negatifnya.
Terus, seperti dalam kegeraman. ya, ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Tugas saya menasehati setiap orang. Setiap hari, anak, istri, cucu. Itu sering kali saya lakukan. Nasihati seorang akan yang lain selama masih ada hari ini. Lanjut dibaca. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Nah, hari ini ada waktu. Pergunakan itu waktu. Ketika kita mendengar firman, ada teguran, ada nasihat. Perhatikan dengan baik-baik, jangan hanyut di bawah arusnya dunia. Ya, lanjut. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya Ya. karena tipu daya dosa. Nah, dosa itu menipu saja. Saudara, kita sudah lewati, tahu itu. Itu cuma menipu. Terus baca. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Ya, Asal saja kita teguh berpegang sampai Ya. pada akhirnya. Jadi- pada keyakinan iman. ya, jadi jangan keras hati. Jangan keraskan hati. Jangan mengabaikan nasihat Tuhan selama masih ada dikatakan hari ini. Besok kita tidak tahu masih ada tidak. Karena manusia seperti uap. Manusia seperti rumput. Kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput itu pagi masih segar, sore sudah layu. Uap itu cuma kelihatan waktu mendidih airnya, wah, bentar hilang. Hidup kita ini bergantung pada Tuhan, anugerah. Gunakan waktu. Jangan hanya sepanjang hari, cuma hal-hal yang tidak perlu. Orang bisnis, saya manfaatkan waktu itu, bisnis. Tapi jangan lupa, ada waktu berdoa, ada waktu mendengar firman, ada waktu. Segala sesuatu ada waktu. Pengkhotbah bilang ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Ya, ada waktunya. Segala sesuatu di dalam dunia ada waktunya, ada masa. Jadi gunakan dengan baik waktu itu. Jangan cuma duduk ngelamun saja. Atau cari uang terus. Dapat uangnya tidak pernah syukuri. Ini kali kurang, omsetnya kurang. Ini bulan sangat kurang omset saya. Lalu apa? Marah-marah. Tidak bisa terima, tidak bisa lagi sembahyang, tidak bisa lagi berdoa, tidak bisa lagi dengar firman, karena omsetnya turun. Bayar gaji pegawai, nombok. Ini keadaan manusia akhir zaman. Tidak pernah tahu, terima kasih Tuhan. Oh, saya masih bisa hidup. Kasih setiamu baru tiap pagi. Aku hari ini, kali ini kurang, omsetnya turun. Saya tetap berterima kasih karena saya masih boleh hidup. Berarti saya masih diberi kesempatan untuk bisa meraih keuntungan. Ya. Dulu kita itu begitu. Dapat, si ngomel-ngomel, diperiksa, cak semua uangnya, tidak ada kurang. Begitu kurang, tanya sama siapa? Istrinya ditanya. Kamu ambil? Kok istrinya dianggap pencuri? Aneh, ya. Nah, ini orang-orang yang hidup lamanya. Itu dibuang pakai waktu. Rasanya bagaimana ya? Kalau orang itu bertobat, tanya sama wanita Samaria itu. Kalau saudara nanti ada di sorga, tanya sama dia. Rasanya dulu punya suami yang bukan suami. Sampai 6, apa? Kamu senang ya? Yang mana senang setelah ketemu Yesus? Pasti dia jawab, Anda senang sekali ketemu Yesus. Betul ya? Kalau kita pernah nikmati ini yang gelap, sekarang nikmati yang terang, mana lebih enak?
Kalau kamu tidak pernah nikmati hidup dalam gelap itu, kamu udah tahu. Rasul Paulus pernah. Rasanya gimana itu membunuh orang, menganiaya orang. Tapi sekarang Rasul Paulus menjadi rasul yang baik, yang diutus Allah untuk menyampaikan kabar baik. Yang dulu saya lakukan itu, yang ku bangga-banggakan, sekarang jadi sampah yang harus dibakar. Dia bersaksi, aku tidak mengejar dunia lagi. Aku mengejar Tuhan yang sudah menangkap saya. Hidupku bagi Kristus, mati adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Hidup yang dipakai itu hidup bagi Tuhan. Indah sekali. Banyak orang muda, sudah lulus? Sudah. Terus, sarjana apa kamu? Ya, sarjana ini. Oh ya, bagus. Terus rencanamu apa? Oh, saya mau jadi itu loh. Bagus. Tapi kamu belum menikmati jadi seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang menyerahkan hidup. Kalau kamu sudah nikmati, kamu rasakan luar biasa Tuhan. Enggak menyesal. Loh, ada orang menyesal? Ada, tapi saya tidak menyesal. Saya mensyukuri, siapakah diriku ini Tuhan? Yang Tuhan pakai. Gunakan waktu itu. Pakai waktu itu. Pernah tahu satu orang jiwa kita menangkan, senangnya luar biasa. Lebih dari dapat uang banyak. Masa Pak Pendeta tidak mau uang? Ya, kalau memang dikasih Tuhan, kenapa tidak? Ya loh. Tapi menangkan satu jiwa itu lebih daripada segalanya. Tidak bisa dinilai satu harga satu jiwa, kecuali nilai dia dengan darah Kristus, satu tetes itu. Manfaatkan waktu yang ada. Ya, Tuhan memberkati. Jangan keraskan hati. Ini adalah nasihat. Ya, waktu ini pakailah untuk berbalik pada Tuhan, bertobat. Ini Tuhan selalu mengulurkan tangan. Sepanjang hari, kata Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa yang keras kepala. Tidak ada yang mau terima uluran tangan Tuhan, tapi dia tetap berdiri. Inilah aku tunggu kamu. Berbalik kepada Tuhan. Roma 10 ayat 19 sampai 21. Tetapi aku bertanya, Ya. adakah Israel menanggapnya? Ya, Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat ya, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. ya. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Nah, orang yang tidak mencari Tuhan. Apakah saya dulu cari Tuhan? Tidak. Pagi saya sudah berpikir apa? Bagaimana mendapat keuntungan finansial. Apa yang saya mau kerjakan besok lusa, apa yang saya buat supaya saya mendapat kekayaan, keuntungan finansial. Kalau perlu saya bilang sama orang, ini barang paling bagus, padahal belum tentu. Ini barang, saya tidak untung loh, saya cuma kasih kamu, padahal sudah untung. Terus, Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. kan saya tidak menanyakan Tuhan dulu. Saya masuk gereja, sama. Saudara masuk gereja, sama. Saya masuk gereja. Saya cuma jalani liturginya. Nanti waktu menyanyi ada waktunya kita berdiri, ada waktunya duduk, ya loh, ada waktunya ya berdoa juga. Terus
Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Sepanjang hari Tuhan bilang, ayo bangsa Israel, aku ulurkan tangan. Ini panjang sabarnya Tuhan. Baliklah, sambut uluran tangan saya. Ayo siapa yang mau, kembalilah kepadaku. Jalanmu salah, ayo berbalik. Tapi bangsa Israel apa? Menghiraukan? Tidak. Karena bangsa Israel tidak mau, maka bangsa kafir dia terima Yesus. Tuhan panggil, kembalilah. Kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Dia kenal saudara, sama dia kenal saya. Angkatlah salib firman-Nya. Setiap firman yang kita dengar, itu salib loh. Beban yang harus kita pikul untuk apa? Untuk taat. Jangan keraskan hati. Oh kita cuma dengar khotbah, yang ini enak didengar. Yang ini tidak. Yang ini, ya ini saya mau lakukan. Yang ini tidak. Oh yang ini enggak enak, berat ini. Ada saya anggap itu enggak cocok. Itu perjanjian lama. Enggak usah lagi lah. Ada singgung-singgung masalah uang. Berhenti di sana. Jangan potong saja. Enggak anggap. Itu orang belum bertobat. Bangsa Israel nggak mau bertobat, milih-milih, keras kepala. Tuhan bilang ini tanganku kulurkan. Berbahagia orang yang menyambut tangan Tuhan. Tangan yang terbuka menunggulah, ya tak tersembunyi kuasa Allah. Aduh saya hancur hati. Aduh bangkit dari saya hancur hati itu. Rasanya sejahtera damai. Tidak bisa dibayar dengan uang. Ada orang memiliki banyak uang. Tidak bisa tidur. Memiliki uang banyak. Tidak bisa senang. Mukanya terus kecut asam. Kalau saya ingat, saya tidak bisa tidur ini hari, kan hari bersaksi. Saya punya firman Tuhan menyampaikan ini bersaksi dalam terang. Jadi saksi Tuhan ini kesempatan waktu yang dipakai. Dulu saya nanti ayam berkokok pagi belum bisa tidur. Matanya melek terus. Padahal sudah berbaring di tempat tidur. Istilah dokternya sakit insomnia. Sampai ayam kokok pagi-pagi, aku enggak tidur. Lalu saya paginya mau kerja bagaimana Tuhan? Jadi ke dokter saraf, dokter jiwa. Kenapa aku enggak bisa tidur ya? Suntik sini. Ini betul, saya punya pengalaman. Suntik sini sama dokter. Cek. Habis suntik masih sedang jalan, sudah ngantuk. Sampai di rumah tidur 4 jam. Bangun, tidak bisa tidur lagi. Balik lagi, suntik lagi. Mau sampai kapan begini? Uang yang diperoleh pun tidak ada manfaatnya. Sampai Tuhan berkemurahan. Saya datang kepada Tuhan. Ku serahkan diriku pada Allah. Lanjut hidup saya sangat rasa bahagia. Mulutku tidak pernah berhenti bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ketika Tuhan panggil saya, tinggalkan urusan dunia itu, layani aku. Itu pun masih tidak mau. Sampai ketika saya bilang, Tuhan, saya tidak tahan lagi. Inilah saya Tuhan.
serahkan hidup. Belong hati saya. Aduh, saya senang. Sampai hari ini. Mau tidur kapan-kapan tidur. Aneh. Tidak pernah susah-susah tidur. Duduk di kursi pun dengar firman. Saudara pun bisa ngantuk. Toh? Bisa toh? Bisa toh enggak? Bisa toh? Kadang-kadang di gereja saya perhatikan orang-orang masih ngantuk ini orang ini. Tahu itu tidur. Jadi firman Tuhan memanggil kita. Hari ini kalau kamu bisa dengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu, berbalik. Terus dokter-dokter yang saya pergi ke sana berobat dulu itu enggak bisa tidur, enggak bisa apa. Suatu waktu saya jadi pelayan Tuhan, saya pergi doakan orang sakit di kamar rumah sakit di ICU gitu. Dokternya ketemu saya, loh kerjamu apa sekarang? Saya pelayan Tuhan, dokter. Pelayan Tuhan. Terus kamu datang apa? Saya mau masuk di kamar ICU. Dibolehkan. Karena orang itu saya mesti layani doa. Sedikit waktu dia dipanggil pulang. Pulang kemana dia tidak tahu. Tunjukkan jalan. Kalau dia bertobat, satu jiwa bertobat. Bukan hanya di sorga beribu-ribu malaikat memuji-muji Allah. Kita punya hati buah luar biasa seperti mendapat apa? Lotre katanya. Satu jiwa. Lebih banyak dari omset yang kita seringkali turun omset. Yang tidak dilarang kalau saudara masih tetap mau dagang, silakan dagang. Tapi orang dagang yang bersaksi tentang Kristus. Semua kita adalah imam-imam. Semua kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk jadi saksi Kristus. Semua kita tidak tahu siapapun dia. Dokter, kepala rumah sakit, direktur bank, kepala cabang bank, apa saja. Jadi wali kota, jadi gubernur, semua harus jadi saksinya Tuhan. Memanfaatkan waktu yang ada. Tuhan menolong kita. Ya, ini kemurahan Tuhan, manfaatkan itu waktu. Selagi masih siang, Tuhan Yesus bilang selama masih siang, aku kerja. Dia lihat ada orang buta dari lahir. Dia melekkan matanya. Dan dia katakan selama hari masih siang, aku harus bekerja. Manfaatkan itu waktu. Coba kita baca. Yohanes pasal 9 ayat 4 sampai ayat 5. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Kita itu sebenarnya apa mestinya? Aku, kata Yesus, harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Terus Selama masih siang. selama hari masih siang akan datang apa? Akan datang malam. Malam di mana apa? Di mana tidak ada seorang pun yang Di mana dapat tidak bekerja. seorang pun bekerja. Terus, Selama aku di dalam dunia, Ya. akulah terang nah dunia. Tuhan jadi saksinya, terang dunia. Kita juga terangnya dunia. Dia celikan mata orang buta. Sejak lahir sudah buta. Ya, Tuhan mencelikkan mata. Katanya selama hari masih siang, mari kita berbalik, bertobat. Inilah waktu bertobat. Bukan besok. Ada seorang anak muda ditanyai sama pendeta. Anak muda, kamu enggak ingin bertobat? Bertobatlah. Ya ini waktunya bertobat untuk kamu. Pak pendeta, saya baru 25. Lalu nanti tunggu saya 75 baru bertobat. Ya pendeta bilang, ya sudahlah. Tunggu nanti kamu 75 baru bertobat ya. Tuhan berkati kamu ya anak muda. Tiba-tiba dia ingat, saya bisa capai 75. Ah bisa.
tunggulah 5 menit terakhir, baru saya bertobat. Tunggu 5 menit terakhir. Dia tanya pendeta, 5 menit terakhirnya saya kapan ya? Pendeta tidak tahu. Nanti 5 menit terakhir baru saya bertobat. Kamu tahu 5 menit terakhirmu? Dia bingung. Lah kalau kamu tidak tahu 5 menit terakhirmu kapan? Hari ini, kata firman Tuhan. Kamu dengar, jangan keraskan hati, bertobat. Nggak tahu kan 5 menit terakhirmu kapan? Sekarang ini. Sekarang ini waktunya. Tunggu kapan? Saya ingat sekali itu. Ketika terakhir kali saya naik di tempat yang tinggi itu. Kemudian saya jatuh dari tangga. Sampai di bawah. Tapi mujizat. Nggak ada yang lecet. Nggak ada lecet belakang saya. Terus, nggak lama itu saya tobat. Saya bilang, Tuhan, kalau aku mati waktu itu, gimana ya? Kemana jiwa saya? Bersyukur pada Tuhan. Saya boleh menyaksikan ini. Pengalaman dewasa muda. Dan sekarang saya dalam usia 70 lebih. Sedang menuju kepala angka 8. Tidak tahu berapa puluh tahun. Kalau masih bisa hidup, kuat, sehat. Puji Tuhan. Yang kurindukan menjadi saksinya Tuhan. Berbuah-buah bagi kerajaan sorga. Ya. Tuhan menolong kita semua. Dia tunggu, kembali, berbalik. Tuhan tunggu. Sakaria pasal pertama ayat 1. Kitab Sakaria. Baca perjanjian lama. Jangan dikurangkan ya. Perjanjian lama tetap bisa menjadi berkat. Silakan dibaca. Dalam bulan yang ke-8 pada tahun kedua Ya. zaman Darius, Ya. datanglah firman Tuhan kepada Nabi Zakaria bin Ya. Berekia Ya. bin Ido. Ya. Bunyinya, sangat murka Tuhan atas nenek moyangmu. Ya. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Tuhan mengulurkan tangan. Tuhan memanggil banyak manusia akhir zaman ini yang Tuhan tahu. Tuhan katakan manusia pada zaman akhir akan hidup seperti zamannya Nuh. Mereka makan minum, mereka kawin mengawin, mereka mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan hal-hal yang rohani. Dan tidak sedikit orang yang ada di gereja itu pun terkadang terlalu serius dengan perkara-perkara dunia. Lanjut dibaca. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Ini jangan dipotong. Oh, kitab Sakaria sudah panggil saya. Apa itu perikopnya? Tolong baca. Seruan untuk bertobat. Seruang untuk bertobat. Bertobat. Jadi baru. Indah sekali saudara. Ya. Sakaria ini suruh kembali sampai ayat 4, tolong dibaca. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Kembalilah kepadaku. Kembalilah kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ya. Maka aku pun akan kembali kepadamu. Nah, kalau kamu kembali kepada saya juga kembali kepada engkau. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu, yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan. Ya. Demikian, beginilah firman Tuhan semesta alam. Ya. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk Ya. dan dari perbuatanmu yang jahat. Ya. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Tidak mau dengar. Tidak mau bertobat. Untung saya dapat kemurahan Tuhan. Tuhan panggil saya bertobat. Ya. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Yang penyanyi ya itu. Ini lagu sangat terkesan.
Saya ketika dipanggil Tuhan bertobat, nggak pernah saya mikirkan, kok bisa ya Tuhan panggil. Waktu dipanggil bertobat, saya bertobat. Waktu dipanggil untuk melayani full time, tinggalkan itu, hitung-hitungan itu. Yang namanya uang, tinggalkan. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Amin. Tuhan yang panggil. Tuhan panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Tuhan panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Tuhan yang panggil. Tuhan yang panggil. Siapa yang merasa dipanggil Tuhan? Tuhan yang panggil. Tuhan panggil orang berdosa. Saya dipanggil Tuhan. Saudara, itu waktu kita orang berdosa. Lalu kita bilang, itu saya kan sudah 50 tahun yang lampau saya mengaku berdosa dan dipanggil Tuhan. Sampai dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani full time. Dengan hati yang penuh. Lah sekarang apa John Yosef tidak perlu bertobat? Setiap hari kita harus bertobat. Ada saja yang kita lakukan di dalam hidup yang masih ada ini, yang kita hidupi sekarang. Kita masih bisa salah. Kadang jadi sombong. Kadang bicaranya juga kayak apa? Ya minta ampun Tuhan, saya salah. Kadang kita capek kerja melayani. Rasanya aduh. Nah, harus bertobat. Tuhan ampuni saya, kasih karunia Tuhan, jangan saya sia-siakan. Nah itu kalau kasih mula-mula sudah meluntur-luntur, bisa begitu? Bisa ya? Bisa. Kita cuma sibuk melayani jemaat, sibuk khotbah. Tapi kita tidak ada di kaki Tuhan berjam-jam. Tuhan, aku mau melayani Engkau seperti Maria. Ada di ujung kaki bu Tuhan. Itu pun harus kita katakan, Tuhan ampuni saya. Kadang kita sudah tidak suka baca Alkitab, tidak suka dengar khotbah. Lama sekali ini pendeta khotbah. Tidak suka baca, tidak suka doa. Tunggu itu, berarti cinta mula-mula habis. Kita melakukan ini, melakukan itu, melakukan begitu banyak perkara. Tapi tidak dengan cinta kepada Tuhan. Jemaat Efesus, kalau itu kamu lakukan semua tanpa cinta mula-mula, kamu sudah jatuh di tempat yang begitu dalam. Dan bangkitlah. Baru itu cinta yang mula-mula. Jadi tidak boleh katakan saya ini sudah bertobat
berapa puluh tahun lalu. Sekarang tidak perlu. Setiap hari. Setiap hari kita perlu bertobat. Sampai hari ini. Tapi Tuhan tunggu. Bapak menunggu anak bungsu. Anak bungsu pergi foya-foya dengan harta. Dengan pelacur-pelacur. Bapaknya naik di sotoh rumahnya. Setiap hari dia tunggu, kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Kapan anakku pulang? Bapa di sorga hari-hari ini menunggu begitu banyak manusia, kapan pulang, kapan pulang, kapan bertobat. Tangannya diulurkan. Kapan pulang? Begitu susah anak bungsu itu. Pakaian tidak punya, makanan tidak punya. Daripada tidak makan, saya kerja. Kerja apa? Tidak tahu kerja, cuma mewah-mewah. Senang-senang. Punya harta banyak. Tidak banyak pikir. Foya-foya, pelacur-pelacur. Dia tidak tahu bahwa uang itu ada batasnya. Ada limit terakhir dari uang. Habis, mau makan, tidak punya makanan. Ada peternakan babi besar. Aku melamar jadi penjaga babi. Anak orang kaya, pernah punya uang banyak, dipakai foya-foya, jadi penjaga babi. Babi makannya enak sekali, makan ampas babi itu. Dia lihat, aduh lapar. Babi, tolong aku ya, kasih sedikit ya. Babi itu. Begitu dekat mau ambil, babinya gini. Dia lari lagi. Aduh, sekarang aku sadar. Aku ingat di rumah bapakku budak-budaknya banyak, pegawai-pegawainya banyak, makan kenyang-kenyang. Kok saya di sini lapar? Tidak apa-apa, aku pulang saja ke rumah bapak. Bapak jadikan aku seperti budak-budak itu saja. Jangan lagi anggap aku anak, aku tidak pantas, aku tidak layak jadi anak. Tapi dia tidak tahu. Bapaknya di atas soto rumah nunggu. Tiap hari doa, kapan anakku pulang? Kapan anakku sadar? Kapan anakku tahu kembali? Kapan anakku jadi berubah? Kapan jadi baik dia, Tuhan? Tiba-tiba dari jauh, doa orang benar tidak pernah hilang kuasanya. Doa orang benar tidak pernah tidak dijawab. Kalau ada orang di sini, ada ibu yang berdoa untuk anaknya, doamu akan didengar oleh Tuhan. Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Akhirnya Bapak lihat dari jauh, ini anak saya. Model gerak-geriknya, jalannya anak saya. Dia turun, dia songsong anaknya. Anakku. Anaknya bilang, aku tidak layak. Jangan panggil aku anak. Aku hamba budak-budak. Ada apa-apa aku. Nah, anakku. Ayo pesta. Anakku yang dulu mati sekarang hidup. Lembu tambun dipestakan. Begitukah satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat di sorga. Ini waktu digunakan untuk bertobat, digunakan kembali kepada Allah. Allah Bapa di sorga begitu baik. Mungkin saudara ada di dalam gereja, ada dulu, seperti saya dulu ada di gereja, tapi terhilang. Seperti dinar yang berharga itu, mata uang ada di dalam rumah, tapi hilang dalam rumah. Mesti dicari dengan apa? Dicari dengan pelita, dengan sapu. Kalau ada dapat itu dinar yang jatuh dalam rumah. Ketika kita dengar firman itu seperti menyapu. Adakah orang di dalam gereja yang terhilang? Ada. Saya dulu di dalam gereja terhilang. Ketika perempuan itu menemukan dinar, senangnya luar biasa. Ketika bapak itu dipeluk anaknya yang kotor,
dia senangnya luar biasa. Anakku, mati dulu, hidup sekarang. Allah menunggu kita. Tangan yang terbuka menunggu. Saya banyak kali doakan orang mau meninggal. Ada seorang pemuda 1/4 jam sisa habis waktu. Saya pun tidak kenal orang ini. Orangnya orang hitam. Dia datang ke rumah saya. Dari mana kamu tahu rumah saya? Tidak tahu, saya ke gereja situ, saya ditunjukkan Bapak di sini. Saya datang, saya tidak kenal. Orangnya hitam, tapi matanya bercahaya. Dia memandang saya. Boleh tolong? Boleh tolong? Teman saya sakit, tolong didoakan. Loh, anak saya tadi keluarnya, siapa yang ketuk pintu? Anak saya yang sulung masih kecil. Pak, ada orang yang minta didoakan, tapi kamu tidak kenal? Tidak pernah tahu. Gimana temanmu? Cuma saya tidak bisa pergi. Saya sendiri lagi sakit, pilek. Waktu itu pilek keras, demam, tapi bukan Omikron. Bahasa itu belum ada Omikron. Ya. Pilek biasa. Ya. Tapi itu, saya tidak bisa pergi. Tapi ketika matanya melihat saya, itu mata bening saya lihat. Mata minta belas kasihan. Saya lupa sakit saya. Saya bilang, ya, oke, saya pergi ya. Tunggu saya ganti baju dulu. Begitu saya buka kamar, pintu saya, Tuhan bilang, pergi selamatkan orang itu. Ya Tuhan, saya pergi. Saya berlutut, Tuhan pakai saya, pakai saya. Saya berlutut sebelum keluar, Tuhan pakai saya. Dan ketika saya keluar, saya ke rumah sakit bersama dia. Sampai di rumah sakit saya lihat seorang pemuda. Pemuda masih kuat, bahunya sangat bidang sekali, kuat kelihatan. Tapi sesak napas. Di sini sudah oksigen masuk, tangannya penuh infus. Napasnya susah. Saya bilang, kamu lagi sakit apa? Di situ cuma satu kamar, ada ibunya, ada bapaknya. Ibunya terus darah Yesus. Oh, ibu orang percaya sungguh ya. Bapaknya cuma di samping. Ya. Akhirnya saya doakan. Tapi sebelum saya doakan, saya mau tahu kamu orang Kristen betul atau hidup tidak betul. Ngakui dulu salahmu. Ya. Dia mengaku, saya begini. Ada jimat lagi, saya suka pakai jimat, mantra-mantra. Ada di saku saya. Di mana itu? Itu di lemari sana. Di kamar rumah sakit itu ada lemari. Dia tunjuk. Saya bilang, sekarang saya mau hancurkan itu. Kamu mau bertobat? Mau. Jadi saya ambil itu, wah, lembaran. Bahasa apa ini? Mantra-mantra. Untuk apa ini? Ini mantra untuk menggait perempuan-perempuan. Iya. Tukang minum mantra perempuan. Bapaknya ada di tempat lain, di Papua sana. Anaknya di kota Makassar. Waktu itu saya tinggal di sana. Foya-foya. Paru-parunya rusak. Levernya rusak. Minum. Mabuk, naik motor. Saya baru tahu setelah dia meninggal. Tadinya saya pikir dia sudah sembuh, sudah sehat. Setelah saya bakar semua mantra-mantranya itu, jimat-jimatnya, dia bertobat. Saya nyanyi itu. Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Dia rasa sejahtera. Dia ulurkan tangan. Terima kasih. Saya bilang, Tuhan, Engkau sudah pakai saya berterima kasih walaupun saya sakit.
Saya keluar, jalan saya senang. Saya mau pergi melayani sebentar ya, saya mau pimpin ibadah. Mamanya tidak lama keluar, panggil, pendeta, balik. Saya balik, kenapa? Aduh, sudah terbujur. Saya pikir tidur. Mamanya bilang, sudah dipanggil Tuhan. 15 menit. Hidupmu berharga. 15 menit. Dia ada di sorga. Dia mengakui semua salah. Bahagianya kalau saudara dipakai Tuhan menangkan jiwa. Lebih daripada dapat uang banyak. Hidupmu berharga di mata Tuhan. Waktu yang Allah berikan berharga. Mengerti maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Papanya bersaksi, papanya kepala suku di sana. Dia begini tangannya. Saya bersaksi, anak saya pulang dalam damai Allah. Mamanya menangis. Saya permisi ya. Tuhan sudah selamatkan, kita bersyukur. Udah, saya pulang. Lapar. Udah kurang sehat, saya makan. Sementara makan Tuhan bilang, belum selesai tugas. Tuhan bicara dalam hati, belum selesai. Tuntaskan. Ini pendatang, tidak ada orang di sini. Kamu tuntaskan. Kuburkan. Saya bilang loh, ya saya balik lagi habis makan ke rumah sakit. Saya cari. Oh, sudah dibawa pulang. Kemana suster? Asrama itu. Orang dari Papua. Saya cari di asrama. Saya cuma doakan, karena besok jenazah diterbangkan ke Jayapura. Jam 4 subuh. Jadi saya bilang, maaf saya tidak bisa pimpin, saya doakan supaya sana diteruskan. Ini kesempatan. Tidak selalu ada kesempatan. Orang dunia mengatakan waktu adalah uang. Tapi saudara tahu, waktu saudara adalah waktu untuk diselamatkan kembali kepada Allah. Bertobat. Yang kehilangan kasih mula-mula datang kembali pada Tuhan. Inilah waktu akhir zaman, jelang datangnya Tuhan yang kedua kali. Jangan katakan, saya ini kan sudah melayani, main musik, bimbing pujian, singer. Tapi kalau engkau tidak melayani dengan cinta mula-mula, kalau engkau tidak melayani dengan kasih yang sepenuh, maka semua pelayananmu sia-sia. Mari kita kembali kepada Tuhan. Manfaatkan waktu yang ada. Tuhan dimuliakan. Mari saudara. Haleluya. Kita berterima kasih untuk firman Tuhan. Firman yang baik. Orang yang baik tahu mengucap syukur. Orang yang baik tahu memanfaatkan waktu. Itu tahun yang dimana Tuhan pakai saya 15 menit untuk orang muda. Umurnya 25. Tahun 1986. Sekarang kita ada di tahun 2022. Tuhan tolong kita. Kita mau menyanyi. Tangannya terbuka. Ini lagu lama. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tidak tersembunyi kuasa Allah. Tersembunyi kuasa Allah. Kalau langit
ditolong. Saya juga hanya terluka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, saya juga Tuhan, Saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, kuasa tak tersembunyi. Siapa yang percaya kuasa Allah tidak pernah hilang. Angkat tanganmu menyembah Allah yang maha besar. Oh haleluya, haleluya. Kalau lain ditolong, saya juga lain ditolong. Saya juga ditolong Tuhan. Saya juga. Haleluya. Tangan yang terbuka, terbuka, menunggulah, menunggu kita, menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah, kuasa Ibu dari anak muda itu bersaksi, saya berdoa buat anak saya ini bertahun-tahun. Saya bilang, Ibu, doamu tidak sia-sia. Doa seorang ibu untuk anaknya, menangis untuk anaknya, supaya anaknya tidak keras hati. Dan dari ini doamu dijawab. Ibu menyesal anakmu meninggal dipanggil Tuhan? Tidak. Dia ada di sorga. Orang ini saya tidak kenal. Ibu, bapak saya tidak kenal. Di tengah-tengah suku bangsa, suku yang lain, saya ada di sana. Warna kulit saya tidak sama. Saya merasa bahagia dan tidak asing di tengah-tengah mereka. Tuhan selamatkan satu jiwa. Itu lebih dari untung banyak. Saya pernah ada di dunia bisnis sana. Lebih daripada uang. Satu jiwa. Tuhan panggil saudara. Mari kita layani Tuhan dengan cinta kasih mula-mula. Ini waktu. Tidak lama Yesus datang. Tidak lama. Tuhan menunggu. Tangannya diulurkan. Panjang sabar. Tersembunyi kuasa Allah. Kuasa Allah tak tersembunyi, tak tersembunyi
terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Mungkin saudara yang ditunggu Tuhan, kembalilah, kembali pada kasih mula-mula. Engkau belum tahu rasakan bagaimana itu bertobat. Engkau belum tahu rasakan mungkin bagaimana memenangkan satu jiwa yang selamat ada di sorga. Itu salah satu dari sekian banyak orang yang saya layani puluhan tahun yang lalu. Dan ini waktu sekarang di akhir zaman, di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan tunggu. Yang merasa ditunggu Tuhan, itu angkat tangan. Saya ini Tuhan, saya Tuhan, saya melayani, tapi tidak dengan hati yang mengasihi Engkau. Semua cuma rutinitas. Sembunyi kuasa Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Roh Kudus berkarya. Setiap orang yang mendengar berbalik kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Mari kita akan mendoakan mereka yang berulang tahun, yang mendapatkan perpanjangan umur. Tidak semua orang muda bisa mencapai 75, ya. Tidak semua orang muda dan tidak tahu 5 menit terakhirnya. Yang saya saksikan itu orang 25 mau dipanggil Tuhan. Ya, mari kita akan nyanyi itu lagi. Tak tersembunyi kuasa Allah. Nah, kita akan doakan mereka dalam perpanjangan umur. Kuasa Allah, kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah, kuasa Allah. Kita akan mendoakan mereka yang mendapat kemurahan perpanjangan umur tanggal 12 Maret. Melani ini adalah anak mantu saya yang bungsu, yang kelima dari anak bungsu saya. Dan tanggal 19 Maret Tania Saryawan. Tanggal 20 Maret Faber Lumendo. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendapat anugerah, dapat kesempatan hidup. Harapan saya mereka semua memanfaatkan hidup ini untuk selalu datang kepada Tuhan, kembali kepada Allah. Ya, mari
Terima kasih Tuhan buat hidup yang Kau berikan. Istimewa buat Melanie yang Tuhan tambahkan usia pada tanggal 12 Maret. Untuk Tania, biarlah anak remaja ini Tuhan Engkau kerjakan hidupnya. Jadi anak yang baik, anak yang patuh, anak yang cinta pada Tuhan, anak yang lahir baru di dalam Tuhan. Demikian juga tanggal 20 Maret, Faber Lumendo. Biarlah orang muda ini dipakai Tuhan, menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu, memenangkan jiwa-jiwa sesama kaum mudanya. Terima kasih, kami percaya Tuhan memberkati mereka, bahkan Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara-saudara yang saya kasih, mari kita angkat tangan kita dua-dua. Terimalah berkat, kasih karunia, anugerah, cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Tuhan datang, Tuhan pakai hidup kita. Tuhan pakailah untuk memuliakan Engkau. Terima kasih. Terimalah berkat, berkat yang Kau pakai untuk kemuliaan Tuhan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang terima berkat, katakan sama-sama, amin. Sampai di sini ibadah kita hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu kembali di ibadah yang selanjutnya.